Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Natalia Lintang Sila Putri dengan NIM 202214019 dan Elizabeth Irma Nurmalita dengan NIM 202214025 akan mempresentasikan mengenai jualan sinyal Wi-Fi di kampung panen untung. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian Wi-Fi. Yang kedua, cara membuat usaha Wi-Fi. Yang ketiga, cara agar usaha Wi-Fi di kampung untung. Yang keempat, kelebihan Wi-Fi. Dan yang kelima, kekurangan Wi-Fi. Secara umum, pengertian Wi-Fi adalah teknologi untuk saling bertukar data menggunakan gelombang radio atau secara nirkabel dengan memanfaatkan berbagai peralatan elektronik. Diperlukan peralatan elektronik seperti misalnya komputer, smartphone, tablet untuk terhubung dalam jaringan komputer, termasuk internet melalui Wi-Fi. Cara membuat bisnis usaha Wi-Fi. Yang pertama, tentukan sumber internet. Wi-Fi adalah teknologi komunikasi melalui sinyal radio jarak pendek kurang dari 150 meter untuk HP, laptop, tablet, dan sejenisnya tanpa menggunakan kabel. Yang orang butuhkan sebenarnya bukan Wi-Fi-nya, tapi akses internet yang disediakan lewat jaringan Wi-Fi. Jadi, yang pertama Anda perlukan untuk membuat usaha Wi-Fi rumahkan adalah sumber internet. Ada beberapa cara untuk mendapatkan internet unlimited tanpa kuota yang bisa untuk membuat bisnis Wi-Fi voucher. Yang pertama, ada langganan internet kabel. Ini adalah rekomendasi pertama dan utama. Selain paling murah, internet kabel jauh lebih stabil dan bebas gangguan cuaca, kecuali bencana alam. Biasanya, internet kabel menggunakan media kabel fiber optik atau FO dan kabel telepon. Provider internet ini seperti IndiHome, BizNet, XL, First Media, dan sejenisnya menyediakan layanan internet kabel, hanya saja jangkauannya tidak merata. Jadi, Anda harus cari informasi dulu dengan telepon customer service mengenai provider internetnya dan menanyakan apakah daerah Anda sudah tercover oleh jaringan kabel mereka atau belum. Yang kedua, ada langganan internet wireless. Kedua, jika internet kabel tidak menjangkau rumah Anda, adalah dengan mencari provider inter-wireless atau RT, RWNet yang menyediakan bandwidth minimal 5 MB. Anda bisa membuka usaha Wi-Fi hotspot rumahan dengan bandwidth 5 Mbps menggunakan mikrotik sebagai pengatur bandwidthnya. 5 Mbps bisa dipakai oleh 10 orang dan masih lancar untuk main game dan YouTube. Jika Anda melihat tower triangle di sekitar Anda bisa tanyakan tower tersebut milik siapa. Karena tower tersebut biasanya milik pengusaha internet yang sudah menjangkau rumah Anda. Selain itu, Anda juga bisa browsing di Google untuk mendapatkan informasi provider internet wireless di daerah rumah Anda. Yang ketiga, langganan internet seluler. Jika jaringan kebal atau wireless tidak ada, maka cara terakhir adalah menggunakan jaringan telepon seluler. Tapi syaratnya, rumah Anda sudah masuk jaringan 4G. Kalau belum ada, maka Anda bisa cari informasi tower terdekat 4G di daerah Anda. Anda bisa nembak dengan radio 4G outdoor dari Anda ke tower 4G terdekat. Untuk bisa membuka bisnis Wi-Fi hotspot rumahan, Anda perlu mencari paket unlimited. Coba cari informasi ini di website resmi operator seluler atau menghubungi CS karena kadang untuk paket unlimited memang tidak dipajang di website. Anda perlu kontak langsung ke bagian pemasaran untuk mendapatkan akses internet unlimited yang informasinya tidak dibuka untuk umum. Tentukan sistem cara jualan Wi-Fi hotspot. Ada 2 cara agar Anda bisa jualan Wi-Fi hotspot, yaitu dengan memanfaatkan seperti dikasih dari tempat Anda langganan internet, atau
Anda membuat sistem voucher sendiri agar pengelolaan mudah dan yang terpenting menjaga kualitas layanan walau banyak yang memakai Wi-Fi. Yang pertama, jualan Wi-Fi sistem ganti password. Cara ini termasuk paling mudah dan murah, tapi ribet karena tiap hari harus mengganti password dan tidak bisa memasang tarif berdasarkan waktu. Sekali udah tahu passwordnya, mereka bisa pakai seharian. Kelebihannya, nggak perlu printer buat cetak voucher, kemudian bisa langsung pakai wifi yang dikasih pihak internet. Yang ketiga, cukup pakai HP untuk mengganti password wifi tiap hari. Kekurangannya, harus ganti password tiap hari, nggak bisa ngatur durasi pemakaian voucher. Kalau ramai, yang main game jadi nge-lag atau lambat. Yang terakhir, duitnya rebutan atau kecepatan internet tidak dibagi merata. Yang kedua, ada jualan Wi-Fi sistem voucher. Ini adalah cara paling ideal jualan Wi-Fi hotspot. Walau memerlukan perangkat tambahan, yang artinya Anda perlu modal ekstra, tapi sangat sepadan dengan fitur kemudahan yang didapat. Pelanggan juga akan lebih puas karena kecepatan yang didapat lebih stabil. Kelebihannya yang pertama, tidak perlu ganti password tiap hari. Yang kedua, voucher berfungsi sebagai tiket masuk untuk bisa pakai internet. Yang ketiga, durasi pemakaian bisa ditentukan dari voucher yang kita buat. Yang keempat, voucher hangus otomatis jika durasi vouchernya habis. Yang kelima, walau ramai pengunjung, kecepatan tetap stabil karena dibagi otomatis. Yang keenam, bisa cetak voucher ratusan sekaligus. 7. Bisa dibuat voucher model apapun per jam, harian, atau bulanan. Kekurangannya yang pertama, perlu beli perangkat tambahan seperti router dan Wi-Fi AP. Yang kedua, perlu printer dan komputer untuk bisa bikin voucher dan cetak. Ketiga, perlu belajar untuk menyeting router mikrotiknya dan setting AP. Yang selanjutnya, cara setting Wi-Fi untuk usaha atau bisnis rumahan. Baik Wi-Fi sistem ganti password ataupun voucher, semua bisa Anda lakukan sendiri tanpa harus bayar jasa setting hotspot. A. Cara setting Wi-Fi sistem ganti password manual. Saat memasang internet kabel atau wireless, biasanya otomatis akan dikasih router Wi-Fi. Anda tinggal minta diajari cara mengganti password Wi-Fi lewat HP. Password Wi-Fi idealnya memang harus sering diganti agar aman. Baik password bocor ke orang lain atau dibobol hacker, yang perlu Anda lakukan adalah meminta tolong ke teknisi yang memasang untuk mengajari bagaimana caranya. B. Cara setting Wi-Fi sistem voucher. Walau sedikit rumit, tapi Anda masih bisa melakukannya sendiri jika mau belajar. Setelah Anda beli router mikrotik dan Wi-Fi AP-nya, maka Anda tinggal men-settingnya. Cara agar usaha Wi-Fi menguntungkan. Yang pertama, lokasi strategis. Pemilihan lokasi sangat penting untuk memulai suatu usaha, terutama usaha Wi-Fi di kampung. Lokasi yang strategis, seperti memilih tempat yang ramai penduduk, mudah untuk dijangkau, seperti di pinggir jalan, tentu akan mudah untuk diakses oleh para pengendara motor yang lewat. Selain itu, kita juga bisa memilih area yang jauh dari pesaing agar usaha Wi-Fi bisa laris. Yang kedua, membeli peralatan Wi-Fi. Modal awal untuk usaha Wi-Fi tentunya membeli peralatan terlebih dahulu. Tanpa adanya peralatan ini, bisnis tentu tidak akan berjalan. Modal yang diberikan biasanya kisaran 500 hingga 2 juta. Harga tersebut tergantung dari spesifikasi yang ditawarkan. Pilihlah yang kecepatannya 10 Mbps ke atas agar para pembeli nyaman dan terus berlangganan. Yang ketiga, memilih provider dengan sinyal yang lancar. Sinyal adalah hal utama untuk mengakses internet. Perlu meninjau di wilayah perkampungan tersebut, sinyal dari provider apa yang cocok dan cepat untuk mengakses internet. Apabila sinyal dari Wi-Fi cepat untuk akses internet,
maka banyak yang datang. Setelah mengetahui provider yang tepat, sebaiknya langsung putuskan untuk membeli Wi-Fi dengan provider tersebut. Yang keempat, membangun tempat Wi-Fi yang lebih nyaman. Membangun tempat yang nyaman untuk mengakses Wi-Fi adalah salah satu cara Wi-Fi di kampung yang paling penting. Dengan menyediakan tempat yang nyaman, maka pengunjung akan betah berada di tempat tersebut. Tempat akses Wi-Fi biasanya dilengkapi kipas angin agar udara terasa sejuk. Selain itu, bisa juga menyediakan stok untuk charger handphone. Yang kelima, harga penggunaan terjangkau. Mendirikan usaha di desa, tentu target pasarnya adalah orang menengah ke bawah. Oleh karena itu, hal terpenting yakni membuat harga menjadi terjangkau agar para pelanggan berminat untuk datang. Biasanya, tarif yang ditetapkan adalah setiap jam penggunaan Wi-Fi. Pada umumnya, pemilik mematok tarif 3.000 setiap jamnya. Yang keenam, menyediakan makanan di tempat. Makanan alternatif tersendiri untuk menjadikan usaha Wi-Fi semakin laris. Orang cenderung tidak akan bosan jika mengakses internet sembari ada makanan. Oleh sebab itu, sediakan makanan ringan yang bisa dinikmati saat bermain handphone. Dengan demikian, keuntungan pun akan berlipat dari keuntungan Wi-Fi ditambah dengan keuntungan makanan. Yang ketujuh, menyediakan area parkir yang luas. Area parkir juga salah satu hal penting yang harus terpenuhi. Hal tersebut karena banyak orang datang ke tempat dan membawa kendaraan bermotor. Apabila tidak ada tempat parkir yang luas, maka pengunjung enggan untuk mendatangi tempat tersebut. Beberapa cara usaha Wi-Fi di kampung yang tertera di atas sangat bisa dijadikan rekomendasi untuk memulai usaha. Mendirikan usaha di kampung tentunya memiliki keuntungan yang cukup banyak. Adapun kelebihan Wi-Fi dan kekurangan Wi-Fi, kelebihan yang pertama, portable. Kita tidak perlu repot-repot memikirkan kabel penghubung hotspot. Yang kedua, akses transfer data lebih cepat. Yang ketiga, pengguna bisa pindah-pindah tempat. Yang keempat, lebih murah, cepat dan tidak ribet. Sedangkan kekurangan Wi-Fi yang pertama, mudah dihack atau dibobol. Yang kedua, jaringan Wi-Fi memiliki rentang yang terbatas. Sebuah router Wi-Fi mungkin memiliki kisaran 45 meter atau 150 feet indoor dan 90 meter atau 300 feet di luar rumah. Jadi kesimpulannya, mengapa panen untung buka usaha Wi-Fi di kampung? Karena sangat bermanfaat bagi para konsumen. Mereka dipermudah dalam menggunakan internet, seperti dipermudah dalam mencari informasi dan menghilangkan rasa bosan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.